Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sudah berada di bulan Safar. Di dalam kitab Syuhur, Al-Fasl Tsani fi Syahr Safar. Dalam pasal yang kedua, kitab Syuhur, Guru Agung kita menuliskan tentang bulan Safar. Bulan Safar, bulan ke-6 Ramadan. Ramadan ke-6. Bulan kedua, Matisan. Walahu salah satu ahrufin. Jadi bulan Safar itu memiliki 3 huruf. Wahia as-sad wal fa'u war-ra. Huruf yang pertama adalah huruf shad, huruf yang kedua adalah huruf fa, dan yang ketiga adalah huruf ra. Fi hal syahr safa'ul qalb. Huruf shad diterangkan oleh guru kita adalah safa'ul qalbi, jernihnya hati. Dan berupa pana'un nafsi, pana' bin. Dan huruf ra riyadatun nafsi. Fa'ama shad fi hal syahr safa'ul qalbi wa huwa sifatul kamil muttasifuna bih min kadaratil ghaflati anil. Huruf shad pada bulan Safar ini diartikan sebagai safa'ul qalbi, jernihnya hati. Wahwa sifatul kamil muttasifun nabi. Jernihnya hati itu adalah sifat sekelompok orang yang memelihara diri dari kotoran-kotoran lalai. Min karatil ghaflah. Anillah. Lalai atau lupa berzikir kepada Allah. Kenapa? Sebab dikatakan goflah adalah penyakit hati. Goflah itu suatu penyakit hati yang berbahaya. Berbahaya pada diri sendiri dan juga membahayakan pada orang lain. Oleh karena itu, ada sekelompok orang yang berusaha selalu menjaga kolbunya agar supaya bening. Bukan hanya sekedar bersih, tapi bening. Tidak akan terjadi satu kemaksiatan. Tidak akan terjadi satu dengki, iri, dengki. Tidak akan terjadi menggunjing, menipu, berbohong, korupsi, bahkan dan sebagainya. Kalau seseorang itu ingat kepada Allah. Terjadinya kemaksiatan, terjadinya iri dengki, terjadinya pergunjingan, penipuan, berbohong, korupsi, itu karena ghaflah. Karena lalai kepada Allah. Sedangkan orang yang lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, tidak akan peduli kepada perintah-perintah Allah dan tidak akan peduli sama larangan-larangan Allah. Dia lupa kepada tujuan hidup sebenarnya.
sebagai khalifah Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu di atas muka bumi. Dia lupa asal usulnya dan dia lupa tempat kembali. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab Ar-Syuhur, li'annal ghaflata anillah asyadu min dukhul. Sesungguhnya lalai, lupa kepada Allah, jauh dari mengingat Allah, itu lebih berbahaya, lebih menyakitkan daripada masuk neraka. Bagi orang yang telah dihinggapi penyakit ghaflah, dia tidak akan peduli dengan nasihat, tidak peduli dengan peringatan, tidak peduli dengan ajakan kepada amal kebaikan. Padahal mereka punya hati. Padahal mereka punya mata. Padahal mereka punya telinga. Hatinya menjadi keras, membatu. Seperti dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, al-ghaflatu turisul qaswah. Penyakit ghaflah itu mewariskan qaswah, mewariskan kekerasan hati. Qaswah, kerasnya hati, itu adalah hijab yang menghalangi seseorang untuk mengingat Allah dan menerima kebenaran. Maka mereka itulah orang-orang yang celaka. Bagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 22, fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah bagi mereka yang hatinya telah membatu, tidak mau mengingat Allah. Mereka berada pada kesesatan yang besar. Jadi orang yang lalai, orang yang ghaflah kepada Allah, mereka berada pada kesesatan. Sehingga mereka diancam oleh Allah akan dijadikan bahan bakar api neraka jahanam. Saking tidak manfaatnya orang tersebut di atas dunia. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dengan banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka diberikan hati oleh Allah, tetapi tidak dipergunakan untuk mengingat siapa yang memberi qalb kepada mereka. Mereka tidak mau berzikir, tidak mau mengingat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi mata sehingga mereka bisa melihat. Mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tidak melihat orang-orang yang berzikir, yang berjalan di jalan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka diberi telinga oleh Allah. Mereka punya kuping,
tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan panggilan-panggilan ayat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Sudah banyak seruan, sudah lama seruan untuk jalan kepada jalannya Allah. Jalanan terdekat, jalanan termudah, jalanan yang paling diakui, paling utama, yaitu jalan zikir, mengingat Allah. Jalan yang termudah dan berikutnya. Maka dikatakan, balhum adol. Jadi, la yasmauna biha ulaika kal an'am. Mereka itu lebih hina. Punya hati, punya mata, punya telinga. Hatinya tidak dipergunakan. Matanya tidak dipergunakan. Telinganya tidak dipergunakan. Maka mereka lebih hina daripada hewan ternak. Balhum adol. Bahkan mereka itu lebih hina daripada hewan-hewan tersebut. Ulaika mulghafilu. Mereka itu orang-orang yang lalai. Ghaflah itu selalu mengikuti hawa nafsu dan syaitan. Dan syaitan itu berjalan mengikuti aliran darah manusia. Oleh sebab itu, tidak ada manusia yang selamat dari celah dan penyakit hati kecuali para nabi alaihi wassalam. Bagaimana yang diucapkan oleh Imam Ghazali, Hujatul Islam, la yakhlu ahadun min aibin wa maradi qalbi ilal anbiya'u alaihi wassalam. Tidak ada orang yang selamat dari aib, dari penyakit hati, kecuali para nabi alaihi wassalam. Penyakit ghaflah itu sungguh tidak ada obatnya dan sulit untuk melawannya. Kecuali diobati dan dilawan dengan zikir. Zikir yang telah diamalkan. Zikir yang telah diamankan. Zikir yang dilestarikan oleh 124.000 orang nabi. Yang diwariskan kepada orang yang istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah yang di dalam hatinya tidak ada sesuatu apapun dan siapapun kecuali Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dia sebagai pewaris kitab, pelanjut membawa risalah para rasul yang kita kenal dengan mursyid kamil Muhammad. Dan zikir itu diamalkan secara terang, nyata, jahar, jelas terdengar oleh telinga orang lain, ataupun zikir yang hanya diingat dan dirasa di dalam kalbu secara istiqomah. Zikru silahul mu'min. Zikir itu adalah senjata orang mukmin. Dan zikir adalah sebagai penyembuh. Maka untuk merambah hutan ghaflah yang terdapat di dalam kalbu yang ditumbuhi dengan sifat-sifat buruk, dengan zikir, kalbu yang tadinya sebagai hutan ghaflah yang ditumbuhi belukar sifat-sifat buruk akan menjadi firdaus, akan menjadi makhluk, dan akan menjadi sakit. Zikru nikmatun min Allah. Zikir adalah nikmat dari Allah. Dan tidak ada yang paling utama, yang paling agung
kecuali nikmat zikir yang dianugerahkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu kepada orang-orang yang berlisan dan berhati kotor. Sehingga menjadi bersihlah lisan dan hati tersebut dari kotoran-kotoran goflah. Maka terangkatlah orang yang berzikir kepada Allah, namanya akan disebut di sisi Allah. Katakan fadkuruni adzkurkum. Apabila engkau menyebut namaku, maka engkau akan ku. Sesungguhnya Allah berada pada prasangka diri. Apabila kita merasa selalu dekat diawasi oleh Allah, maka sesungguhnya Allah dekat dan selalu mengawasi. Tapi kalau kita berprasangka Allah bosan, maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah. Karena kita seuzon kepada Allah yang mengatakan mungkin Tuhan mulai bosan. Maka sesungguhnya Allah akan meninggalkan. Karena kita telah meninggalkan Allah dengan ucapan mungkin Allah mulai bosan. Berarti kita seuzon kepada Allah. Oleh karena itu, peliharalah qalbi dari sifat-sifat buruk, dari praduga-praduga buruk, bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada sesama kita. Sifat buruk sangka kepada ikhwan, kepada akhwat, kepada keluarga, kepada orang lain. Kita tinggalkan sifat-sifat yang mencelakakan diri kita. Kita kembali kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu yang selalu mengingat kita apabila kita ingat kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Berkat segalanya semuanya selamanya. Bisa di Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.